Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, jumpa lagi dengan Pak Budi untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu bab ke-6, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Adapun yang akan kita pelajari ada dua, yaitu yang pertama sejarah Daulah Umayyah, dan yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan dulu pada sejarah Daulah Umayyah, yaitu Daulah Umayyah di Damaskus dan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Bani Umayyah tidak serta-merta terbentuk, namun ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya Bani Umayyah, yaitu yang pertama Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi akibat perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Tahkim, yaitu perjanjian damai antara pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Namun Tahkim atau perjanjian damai ini lebih menguntungkan pihak Muawiyah. Latar belakang yang lainnya yaitu meninggalnya Ali bin Abi Thalib karena dibunuh oleh Ibnu Muljam pada saat sholat. Kemudian pengangkatan Hasan bin Ali sebagai khalifah dalam jangka pendek, yang kemudian diserahkan kekuasaannya dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan atau yang lebih dikenal dengan Amul Jamaah. Ini terjadi pada tahun 661 Masehi. Peristiwa ini menandai berdirinya pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Umayyah di Damaskus pertama kali berdiri tahun 661 dan berakhir pada tahun 750 Masehi, yang artinya berdiri selama 90 tahun. Pendirinya seperti yang sudah kita ketahui di awal bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Berikut ini adalah para khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko atau Maghrib dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai dengan cepat. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Ini adalah daerah kekuasaan Bani Umayyah. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah,
baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah periode Damaskus meliputi yang pertama ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua adalah ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang keempat, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Dari berbagai hal yang telah saya sebutkan, sangat terlihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah periode Damaskus ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setelah Daulah Umayyah di Damaskus mengalami keruntuhan, yang salah satunya disebabkan karena serangan dari Bani Abbasiyah, maka sebagian dari tokoh-tokoh Daulah Umayyah melarikan diri ke Andalusia Spanyol. Periode berikutnya adalah Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah, namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan kemudian masuk ke Andalusia Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Berikut adalah amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak minum, pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Demikian pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah. Ya, minggu depan kita membahas
mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah. Demikian pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.